Kita semua punya satu aset yang, paling berharga tapi sekaligus paling gampang diserang. Pikiran kita. Nah, Alkitab ternyata menawarkan sebuah metafora yang kuat banget untuk melindunginya, yaitu ketopong keselamatan. Hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini, dan kenapa ini jadi bagian yang super penting dari perlengkapan senjata Allah. Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda merasa pikiran Anda itu jadi medan pertempuran terbesar? Satu waktu isinya ide-ide cemerlang, tapi di waktu lain, isinya malah penuh sama kekhawatiran dan keraguan. Pertanyaan ini, apakah pikiran Anda itu kawan atau lawan, sebenarnya jadi inti dari sebuah pertempuran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke jantung peperangan rohani. Menurut Rasul Paulus, hidup seorang beriman itu ibarat seorang prajurit, dan medan tempur utamanya, tempat di mana pertarungan paling sengit terjadi, itu bukan di dunia luar, tapi justru di dalam pikiran kita sendiri. Nah, kalau pikiran adalah medan perang, artinya apa? Ya artinya pasti ada serangan kan? Pertempuran rohani ini tuh bukan sesuatu yang abstrak loh, rasanya nyata banget dalam bentuk serangan-serangan yang langsung menargetkan pikiran dan keyakinan kita. Serangan-serangan ini juga nggak acak. Mereka itu sangat terarah dan strategis. Ada bentuk-bentuk serangan spesifik yang bisa kita kenali dan semuanya punya satu tujuan utama, untuk melumpuhkan kita secara rohani dari dalam. Jadi serangannya kayak gimana sih? Mungkin beberapa di antara kita familiar banget sama hal-hal ini. Keraguan, apa bener ya aku ini selamat? Terus rasa bersalah yang terus menghantui dari masa lalu. Atau mungkin aliran pikiran negatif yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Dan yang paling bahaya, rasa putus asa yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tenang dulu, Alkitab itu nggak pernah nunjukin ada perang tanpa ngasih senjatanya juga. Untuk semua serangan yang nargetin pikiran, ada satu perlengkapan khusus yang dirancang buat melindunginya. Nah, inilah solusinya. Ini dia, ketopong keselamatan. Analoginya simple dan jelas banget kan? Sama seperti seorang prajurit gak akan mungkin maju ke medan perang tanpa helm buat melindungi kepalanya, pusat komandonya. Begitu juga orang percaya dipanggil untuk melindungi pikiran mereka dengan perlengkapan rohani ini. Inilah ayat yang jadi dasarnya. Coba deh perhatikan kata kuncinya. Terimalah. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan ke kita. Ketopong ini, itu anugerah yang ditawarkan, dan kita harus secara aktif memilih untuk mengambil dan memakainya. Dan kerennya, ketopong ini tuh lebih dari sekedar pertahanan pasif. Memakainya bukan cuma soal memblokir serangan dari luar, tapi juga tentang memulai sebuah transformasi radikal dari dalam. Ini adalah undangan untuk memperbarui pikiran kita secara total. Oke, jadi apa sih manfaat nyata dari memakai ketopong ini? Ada dua pilar utama yang kita dapatkan dari perlindungan ini. Kepastian yang gak tergoyahkan dan pengharapan yang mengubah cara kita memandang masa depan. Yuk kita bedah satu persatu. Ingat kan serangan pertama yang kita bahas tadi? Keraguan. Nah, ketopong keselamatan ini fungsinya langsung untuk melawan serangan itu. Ketopong ini jadi pengingat konstan tentang status kita, tentang fondasi kita, yang gak akan goyah cuma karena perasaan atau pikiran negatif sesaat. Kepastian ini juga bukan angan-angan kosong loh. Kepastian ini berakar pada janji yang sangat kokoh, seperti yang bisa kita lihat di sini. Ungkapan pasti tidak akan binasa itu bukan sekedar kata-kata, itu adalah fondasi batu karang untuk melawan setiap bisikan keraguan. Manfaat kedua adalah pengharapan. Ketopong ini mengubah perspektif kita. Pandangan kita jadi terangkat dari masalah-masalah hari ini, dan kita jadi ingat kalau ada gambaran yang jauh lebih besar. Nah, inilah yang memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Konsep pengharapan ini diperkuat lagi di ayat lain yang secara eksplisit menghubungkan ketopong dengan pengharapan keselamatan. Jadi, perlindungan pikiran ini bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk menjaga pandangan kita tentang hari esok. Slide ini nih, merangkum pertukaran yang luar biasa. Di satu sisi, kita lihat senjatanya si iblis, keraguan, keputusasaan, ketakutan. Tapi, lihat apa yang diberikan ketopong keselamatan sebagai gantinya. Keraguan digantikan oleh kepastian, keputusasaan diganti oleh pengharapan, dan ketakutan diganti dengan keberanian. Ini bukan cuma teori loh, lihat dampaknya di dunia nyata. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang menghadapi eksekusi oleh Nazi, berjalan menuju kematiannya bukan dengan putus asa, tapi dengan ketenangan. Kenapa bisa? Karena pikirannya dilindungi oleh kepastian akan kehidupan kekal. Keyakinannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Konsepnya kuat banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita membawa ini dari sekedar ide, jadi pengalaman nyata? Gimana cara kita secara praktis memakai perlindungan ini setiap hari? Nah, mari kita bahas langkah-langkahnya.
Prosesnya dimulai dengan pemahaman, sadari bahwa keselamatan itu anugerah, bukan sesuatu yang kita usahakan. Dari situ, kita secara proaktif mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Ini yang kemudian memberi kita kekuatan untuk secara sadar menolak setiap pikiran negatif dan tuduhan yang datang. Dan akhirnya, ini semua membentuk cara kita hidup setiap hari dalam pengharapan akan masa depan kekal yang menanti kita. Jadi, poin utamanya begini. Kalau kita memakai ketopong keselamatan setiap hari, kita membangun stabilitas rohani dan mental yang kokoh. Seperti prajurit yang memakai helmnya, kita memang tidak jadi kebal terhadap serangan, tapi kita terlindungi dari dampak fatalnya. Kita nggak akan gampang goyah. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Hari ini, saat Anda melangkah ke medan perang kehidupan Anda, perlindungan apa yang sedang dikenakan oleh pikiran Anda? Coba deh pikirkan itu.